saya menjelaskan tentang materi soft switch, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Artinya, yaitu di abad ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam ilmu pengetahuan, lebih dari itu, peserta didik harus juga terampil dalam menggunakan teknologi, menjadi insan literasi serta berakhlak yang baik. Itulah mengapa kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 ini disebut sebagai 4C yang mencangkup creativity and innovation, collaboration, communication, and critical thinking and problem solving. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi soft switch. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian, kedua fungsi, ketiga komponen, dan yang keempat yaitu cara kerja. Pengertian soft switch yaitu merupakan suatu alat yang bekerja pada jaringan VoIP. Soft switch menghubungkan antara jaringan sirkuit yang ada dengan jaringan paket. Jaringan tersebut meliputi jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler atau GSM. Subbab yang kedua yaitu fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi switching. Teknik switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point-to-point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Selain untuk melakukan switch atau menghubungkan satu dengan yang lainnya, untuk node IP, juga soft switch dapat menghubungkan dan memutuskan antara IP PBX dengan PSTN untuk mengatur lalu lintas berupa data, suara, dan video. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi soft switching dilakukan oleh Media Gateway Controller atau MGC yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna seperti membuat rute persinyalan ke jaringan PSTN. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persinyalan. Signaling yang dilakukan antara GMC menggunakan protokol Megaco H323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point-to-point. Dan yang terakhir yaitu fungsi interface. Soft switch memiliki interface yang disebut dengan Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Subbab yang ketiga yaitu komponen. Yang pertama, Media Gateway Controller atau GMC yang sering disebut dengan perangkat call agent berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjabatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni termasuk PSTN, SS7, dan jaringan IP. Yang kedua, Signaling Gateway atau SG. Bertugas untuk menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali MGC
SG menangani persinyalan SS7, sementara MGC menangani sirkuit suara yang telah dibangun oleh mekanisme pensinyalan SS7. Yang ketiga yaitu media gateway MG. Berfungsi sebagai elemen transport yang digunakan untuk merutekan trafik dalam jaringan subswitch serta mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda seperti PSTN, PLMN, FOB, H323, jaringan akses pelangganan, dan sebagainya. Application atau fitur server. Application server merupakan entitas pengeksekusian aplikasi. Peran utama application server adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan, contohnya seperti fitur USS, NMS. Selanjutnya, media yang kelima yaitu media server. Media server berfungsi untuk memperkaya software dengan kemampuan media. Media server mendukung digital signal processing atau DSP seperti menanggapi respon suara. Media akses digunakan oleh jaringan software untuk menjangkau pelangganan. Dan yang terakhir yaitu Operating Support System atau OSS. OSS berfungsi untuk mendukung operasi dan pemeliharaan jaringan seperti manajemen jaringan, provisioning, billing, monitoring, statik, dan lain-lain. Subbab yang keempat yaitu cara kerja. Yang pertama, customer gateway dan IP telepon mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol telepon seperti H323 dan SIP. Cara yang kedua, setelah sinyal diterima, software akan mengidentifikasi panggilan yang masuk berasal dari PSTN atau jaringan IP. Cara yang ketiga, jika pihak yang dipanggil menggunakan IP, maka software akan menginstruksikan customer gateway sumber dan customer gateway tujuan untuk membuat rute secara langsung yang masih dalam jaringan LAN, MAN, WAN. Cara yang keempat, bila yang dipanggil menggunakan jaringan PSTN, maka software akan menginstruksikan originating customer gateway untuk membuat rute menuju media gateway atau MG yang berhubungan antara lokal dengan sentral truk dan MG bekerja seiring dengan SG. Salah satu contohnya implementasi software adalah FOB atau telepon melalui internet. Adapun fitur-fitur software yaitu yang pertama routing dinamis. Software dapat dilakukan routing dinamis pada jaringan panggilan, yaitu mengalihkan panggilan ke jaringan yang berbeda secara otomatis sesuai dengan kondisi jaringan yang ada. Yang kedua, yaitu interkoneksi jaringan. Software dapat menghubungkan jaringan yang berbeda seperti antara jaringan telepon umum atau PSTN dengan jaringan IP sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi antara kedua jaringan tersebut. Yang ketiga, manajemen panggilan. Software dapat mengatur panggilan dengan fitur-fitur seperti pemisahan panggilan, konferensi panggilan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu skalabilitas. Software dapat dengan mudah ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Yang kelima yaitu keamanan. Software memiliki fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur hak akses pengguna jaringan serta memblokir panggilan yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, monitoring dan analisis jaringan. Software dapat memantau dan menganalisis kondisi jaringan untuk mendekati kompetensi masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi. Dalam keseluruhan fitur-fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, mengolah panggilan, memantau kondisi jaringan, dan meningkatkan keamanan dan efisien jaringan.